A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf agak terlambat tadi. Kita baru manasik umroh. Jalannya macet sekali. Perkirakan bisa sampai di sini jam 4, ternyata agak terlambat. Alhamdulillah kita masih bisa pengajian. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya mau bahas masalah syukur. Syukur itu yang kita bahas baru sedikit sekali. Itu cuma sampai pada kesimpulan bahwa kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah nikmat tidak akan pergi. Sesuai sabda Nabi, sesuai pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, kalau saya diberikan nikmat, bagaimana caranya nikmatnya jangan pergi? Ikat kata Nabi. Bagaimana ikatnya ya Rasulullah? Ikat pakai syukur. Kalau kita syukuri nikmat tadi, insya Allah dia akan pergi dari kita. Jangan nunggu sampai sakit baru minta sembuh. Waktu sehat, bilang terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Insya Allah kita akan pernah sakit. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah tidak pernah salah janji. Kata Allah, in syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur saya tambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur azabku pedih, kata Allah Ta'ala. Jangan nunggu sampai jatuh miskin baru minta, ya Allah minta rezeki yang banyak lah. Dulu dikasih kaya nggak pernah terima kasih. Itu bahasan kita mengenai syukur setiap hari. Padahal masalah syukur panjang sekali, banyak sekali yang harus dibahas. Sementara saya akan jawab dulu pertanyaan yang mungkin saya pikir ini penting buat dijawab. Pertanyaan Kiai bilang kalau Al-Quran itu begitu turun langsung dicatat. Ya betul. Setiap turun Quran selalu dicatat. Sekretaris Nabi itu Zaid bin Sabit. Dan masih ada sahabat-sahabat semuanya ikut mencatat. Itu zaman Nabi masih hidup. Itu ribuan sahabat hafal Quran mereka. Nah, tapi hadis beliau melarang ditulis. Jangan ditulis. Nanti kecampur-campur Quran, kata Rasulullah. Pertanyaannya Kiai, kapan hadis itu dibukukan? Ini pertanyaan bagus nih. Kapan hadis itu dibukukan? Kalau itu pertanyaannya, kita harus lihat kepada imam-imam besar dalam ilmu hadis itu yang kita kenal dengan Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Coba kita lihat mereka. Mereka tuh lahir kumpul di sekitar tahun 200 Hijriah. Bukhari itu tahun 194 Hijriah. Muslim 204 Hijriah. Abu Dawud tahun 202 Hijriah. Tirmidzi 205 Hijriah. Nasai 215 Hijriah. Ibnu Majah 209 Hijriah. Jadi mereka tuh kumpul rata-rata di tahun 200-an. Jadi artinya mereka beraktivitas 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, baru hadis tadi dibukukan. Bagaimana cara mereka membukukan? Seperti disebut penghulunya Imam hadis itu Bukhari. Imam Bukhari itu dikumpulkan hadis-hadis sampai 600.000 yang terkumpul di masyarakat itu. Kemudian dia sortir 100.000 dia apa 100.000 hadis. Tapi dari 100.000 itu cuma sekitar 7.000-an yang kemudian beliau tulis. Itu pun oleh generasi berikutnya menyusun bukunya cuma ditulis sekitar 4.000-an. Jadi 200 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kalau Imam Bukhari mencari sebuah hadis, dapatkan dari si A. Kemudian dapat dari siapa? Dari si B. Kemudian dari siapa? Dapat dari si C. Kemudian dari siapa? Dari si D. D-nya itu kamu tabiin. Kalau kamu itu setelah Rasulullah wafat, sahabat, Nabi, kemudian sahabat. Ini ada sahabat adalah orang yang ketemu Rasulullah. Sahabat meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia, ada golongan disebut tabiin. Tabiin ini tidak ketemu Rasulullah, tapi ketemu sahabat. Kemudian ketika para sahabat meninggal, yang tinggal adalah tabiin. Tabiin ketemu tabiin, tapi tidak ketemu para sahabat Nabi. Nah ini kalau diruntui, Imam Bukhari dapatkan hadis dari A, dari B, dari C, sampai kepada tabiin sudah nggak ada semua, sudah meninggal semua. Apalagi sahabat sudah meninggal semuanya. Jadi begitulah bagaimana menentukan sebuah hadis, apakah ini benar tidak benar. Mereka bagi itu ke dalam 4 kriteria paling sedikit. Kesatu maudhu palsu. Di palsu itu kalau sudah dirangkai-rangkai ketemu di atas nggak nyambung sampai ke Nabi. Berarti di tengah jalan, berarti palsu. Kemudian mereka bagi yang 3 dengan sahih, hasan, dan dhaif. Dhaif itu lemah. Hasan itu bagus, sahih itu kuat. Kapan mereka menentukan sebuah hadis itu lemah? Apabila dari rangkaian isnadnya, sanad-sanadnya tadi, ada orang yang ada ilatnya, dianggap ada cacatnya. Apa cacat dalam hadis itu? Kalau pernah kedapatan tercatat pernah minum pakai tangan kiri, sudah hadisnya turun jadi dhaif.
Karena dianggap dia tidak mengerti masalah agama, masih minum pakai tangan kiri. Padahal minum tangan kiri kan tidak berarti pendusta kan, tidak berarti dia pembohong. Banyak Bapak Ibu masih minum tangan kiri kan, itu ya tidak pembohong kan. Besok ya minum tangan kiri lagi ya. Jangan makan dan minum tangan kiri. Itu kata Nabi, setan yang makan minum tangan kiri. Kalian tidak boleh makan dan minum tangan kiri. Tangan kanan bawa barokah, tangan kiri tidak bawa barokah, kata Rasulullah. Barokah itu artinya memberikan manfaat, bukan hanya secara jasmania, tapi juga secara rohania. Kita balik ke urusan kita tadi. Jadi kalau kedapatan pernah minum pakai tangan kiri, hadis itu turun menjadi dhaif. Sekarang kalau melalui jalan A, B, C, sampai ke atas lagi sebuah hadis, tercatat misalnya, kata Nabi, jangan makan minum tangan kiri. Di sini ada ilatnya, ada cacatnya. Melalui P, K, L, M, O, juga bunyinya sama. Jangan makan minum tangan kiri. Tapi ada ilatnya. Kalau kita akan bilang nih benar dong. Orang mulai rangkaian ini bunyinya sama, rangkaian ini bunyinya sama. Meskipun ada ilat-ilatnya di sini, benar dong. Buktinya di ujungnya kalimatnya sama. Ini belum masuk ke dalam Sahih, baru masuk ke dalam Hasan. Baru bagus karena masih ada ilatnya itu. Jadi untuk sebuah hadis bisa jadi sahih itu, itu harus orang-orang yang terpercaya sekali. Harus orang-orang dalam kelas, dia ustadz, dia punya pengajian, dia punya apa tuh sekolah, seperti itulah orang-orang yang terkenal baru bisa masuk ke dalam hadisnya sahih. Kalau sudah mutawatir itu melalui jalan yang banyak, orang-orang terpercaya, kalimatnya sama, ujungnya bunyi hadisnya sama, matannya sama, berarti sahih. Itu kira-kira pengertian ilmu sederhana mengenai masalah sahih, hasan, dan dhaif. Jadi kalau bilang hadis itu dhaif, jangan dibilang itu hadis palsu. Kalau ada sebuah hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu pasti sahih. Meskipun ahli hadis bilang katanya itu hadis dhaif, pasti sahih. Karena orang-orang sekelas Imam Ghazali sanggup berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup bertanya, ya Allah, ini hadis sahih apa benar apa enggak? Allah akan menjawab. Kalau dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani ada sebuah hadis, kemudian para kritisi hadis bilang, wah hadisnya dhaif. Itu pasti sahih. Mereka menilik hadis cuma dari sanad-sanadnya, dari rawi-rawinya, sedangkan mereka orang-orang yang sanggup bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyimpang sedikit dari masalah ilmu hadis. Kita kalau itu kita pinggirkan dulu, kita bahas secara ilmiah ilmu hadisnya itu sendiri. Jadi kalau hadis tadi kebagi dalam 3 derajat tadi. Dan bayangkan kalau sudah 200 tahun baru dibukukan, ya, suatu waktu yang sangat panjang sekali. Jadi memang mereka sangat hati-hati untuk menentukan sebuah hadis sahih apa, hasan atau dhaif. Ya, seperti Imam Bukhari itu. Imam Bukhari itu dianggap penghulunya para imam-imam hadis. Beliau mengumpulkan hadis itu 600.000, bayangkan 600.000. Dan beliau apalkan 100.000, luar biasa tuh daya ingatnya 100.000 dihafalkan. Dari 100.000 beliau ambil cuma sekitar 8.000 aja. Yang beliau yakin bahwa ini hadis sahih. Itu pun setelah beliau sholat, beliau nanya kepada Allah, beliau yakin ini hadis sahih, baru beliau masukkan. Jadi begitu jawaban mengenai masalah hadis. Kapan hadis itu dibukukan? Al-Quran dibukukan, langsung dibukukan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ini masalah syukur. Syukur tadi sudah kita bahas pembukaannya bahwa itu bersyukur kepada Allah itu ekstrim sekali. Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmat, tidak bersyukur Allah akan cabut nikmatnya. Syukur itu sebetulnya garis besar syukur itu nomor 1 melakukan perintah Allah. Kedua menjauhi larangan Allah. Kalau orang tidak melakukan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah dengan sebab dia dijadikan. Dia harus bersyukur Allah dijadikan kita. Kita ini kan ada karena dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada di dunia, kita ada di perut ibu kita. Sebelum di perut ibu kita ada dalam ruh. Sebelum di alam ruh, nggak ada. Kita nggak ada, Allah jadikan kita. Dan tanda kita bersyukur kepada Allah adalah kita lakukan perintah Allah. Kita jauhi larangan Allah. Kita tidak berdalam. Sebagian besar tahu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Kemudian syukur itu menyangkut masalah hubungan manusia. Kata Nabi, man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa orang tidak terima kasih pada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi Allah mengaitkan bahwa bersyukur kepada Allah itu harus berterima kasih pada manusia. Siapa orang tidak terima kasih pada manusia yang berbuat kebaikan, dia tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang siapa manusia nomor 1 kita syukuri? Rasulullah. Dengan sebab beliaulah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita syukur kepada Rasulullah? Dengan salawat.
Sebanyak mungkin kita salawat kepada Nabi. Nabi itu tidak menarik manfaat dari salawat kita. Andai kata di dunia nggak ada orang salawat pun, beliau sudah jadi Rasulullah, sudah jadi kekasih Allah. Yang beruntung untuk kita. Kita yang beruntung. Kalau kita salawat 1 kali, dibalas 10 kali. Kita salawat 100 kali, Allah mengabulkan doa kita. 30 urusan dunia, 70 urusan akhirat. Jadi kalau kita salawat kepada Nabi, yang untung kita bukan Nabi. Tapi itulah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jadi sejak hari ini jangan pernah tidak salawat kepada Nabi. 100 itu angka paling sedikit. Angka paling sedikit kepada Nabi itu 100. Asal kalau salawat harus pakai salam. Nggak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat kurang, salawat gundul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena perintah Allah dalam Quran pun shollu alaihi wasallim bertaslima, salawatlah dan salam. Allah merintahkannya salawat dan salam. Setiap salawat harus pakai salam. Ini salawat manapun harus pakai salam. Ya, saya pernah ditegur sedang tawaf, tegur yang negur saya orang paling hebat di muka bumi. Pegang pundak saya buat bilang, kalau salawat harus pakai salam ya. Ta'rif. Salam di dalam salawat itu luar biasa pentingnya gitu. Jangan dianggap sepele. Salawat apapun harus pakai salam. Itu saya di depan Ka'bah saya baca Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril ansor. Salam. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar, harus pakai salam. Jadi jangan pernah tinggalkan salawat buat Nabi. Targetnya itu 1000. Kalau kita bisa 1000 salawat, insya Allah kita akan dapat syafaat Nabi. Insya Allah di akhirat kita akan dapatkan syafaat Nabi. Insya Allah di akhirat kita akan dipanggil. Sini nak. Sini baris di belakang saya. Ayo baris. Kita akan nyebrang jembatan Siratul Mustaqim bersama Rasulullah. Kedua, tanda kita cinta kepada Nabi adalah dengan akhlak, dengan perilaku. Kalau akhlaknya masih butut, mulutnya masih jahat, masih ngomongin orang, nyakitin hati orang, kata Nabi, bohong kamu cinta sama saya. Bohong kamu cinta, itu mulut kamu jahat. Ngomongin orang, gunjing melulu, nyakitin hati orang, bohong, fitnah, aduh bohong kamu cinta sama saya. Itu tanda kita cinta bersatu dengan mulut kita. Ini mulut nggak pernah keluar dari mulut kita kecuali yang benar. Wajaskul khair aula yasmut. Adalah berkata yang baik atau diam, kata Rasulullah. Ini bekal kecintaan kepada Nabi itu luar biasa. Syafaat Nabi itu luar biasa. Cuma dengan syafaat beliaulah di akhirat orang tidak mendapatkan masalah-masalah yang sulit. Ditanya-tanya aja enggak. Langsung bersama Nabi, langsung jembatan Siratul Mustaqim. Makanya kita cinta, dan kalau kita cinta ke Nabi, kita salawat, kita pelihara akhlak kita, lakukan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Insya Allah kita akan sama-sama beliau di akhirat. Di akhirat kita akan sama-sama Rasulullah. Jadi itu adalah pembahasan kita mengenai masalah bersyukur. Bersyukur kita harus memenuhi kriteria tadi. Harus melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memuja dan memuji Allah dalam zikir dan doa, kemudian berterima kasih pada manusia. Nomor 1 kepada Rasulullah, nomor 2 kepada siapa? Nomor 2 kepada kedua orang tua kita. Orang tua itu luar biasa kedudukannya dalam agama. Tidak ada surga tanpa ridhonya orang tua, itu nggak ada. Kalau sudah ibunya nyumpahin anak itu, ya Allah, siap-siap aja masuk neraka. Siap-siap aja masuk neraka meskipun dia sholat setiap hari 1000 kali gitu. Susah mendapatkan ridhonya Allah. Kalau orang tuanya masih murka, berusaha. Bisa nggak Kiai? Kalau ibunya udah meninggal dunia, kemudian kita bisa dapat ampunan, bisa. Bisa kalau kita masih hidup, masih sempat gitu. Kerjakan kebaikan buat ibu kita almarhumah. Pergi haji, sampaikan pahalanya buat beliau. Pergi umroh, sampaikan pahalanya buat beliau. Sedekah buat beliau. Mudah-mudahan dengan seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni. Terutama sedekah. Sekarang selagi kita masih hidup di dunia, sedekah, niatkan pahalanya buat orang tua kita. Itu luar biasa. Nilainya tinggi sekali. Kalau tidak ya sudah siap-siap aja masuk neraka jahanam. Siapa setelah kedua orang tua kita? Guru-guru kita. Karena orang tua kita menyelamatkan dunia kita, guru-guru kita menyelamatkan akhirat kita. Sebagian para ulama kedudukan guru itu lebih mulia dari orang tua. Kalau saya bilang saya sama aja dua-duanya. Orang tua dan guru punya kedudukan yang sama. Jadi kalau murid tidak bisa menghormati, mencintai gurunya, sulit buat dia nyambung tali rohani itu. Sulit. Kalau guru sih dia nggak peduli muridnya mau nyambung atau nggak nyambung. Yang penting dia sebagai murid dia pegang tangan gurunya, guru jangan tinggalin saya. Ikutan guru, dan dia akan melakukan sesuatu di mana dia menunjukkan kecintaan dan hormatnya kepada seorang guru. Kalau murid terserah, kalau saya jadi guru terserah dia.
nggak jual apa-apa, saya nggak rugi apa-apa juga gitu. Terserah dia, asal dia sadar bahwa dia nggak punya tali kepada saya. Kalau dia nggak punya tali kepada saya, berarti dia nggak punya tali sampai ke Rasulullah yang melalui saya. Sebab tali saya mau menyambung, tali menyambung lewat saya, lewat guru saya, langsung sampai ke Rasulullah. Buktinya kita bisa ketemu Rasulullah. Bisa, bisa. Guru-guru saya bisa menyampaikan tangan saya ke Rasulullah. Saya pernah cium tangan beliau. Saya pernah ketemu beliau tidak di dalam mimpi. Itu jasa baiknya guru-guru kita. Kalau tidak memilih guru-guru kita, mustahil. Mustahil tangan kita sampai ke Rasulullah. Manusia tuh bagaimana bapaknya? Kalau bapaknya pangkatnya kapten, ya hebat lah kapten. Tapi ya nggak mungkin lah bisa sampai ketemu ke Kapolri. Nggak mungkin. Nah dianya kaptennya bisa ke Kapolri, apalagi anaknya itu. Kalau bapaknya jenderal, baru bisa dibilang, Pak Kapolri ini anak saya. Bisa lah. Begitupun manusia. Tergantung siapa gurunya gitu. Kalau gurunya seorang jenderal, seorang wali Allah, dia bisa bawa muridnya sampai ke Rasulullah. Bisa dia, ya Rasulullah ini anak saya. Ya Rasulullah ini anak saya. Ya si Abdul Qadir Jailani ini anak saya. Ya Nabi Khidir ini anak saya. Beruntunglah orang yang punya itu orang tua, guru seperti itu. Gimana caranya Kiai? Ya itu nasib kita lah. Nasib kita menentukan sampai kita bisa mendapatkan guru-guru seperti itu. Saya alhamdulillah nasib saya bagus. Saya bisa ketemu orang-orang seperti itu. Alhamdulillah. Bukan karena ikhtiar saya, karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau murid-murid saya mau pegang tangan saya dengan benar gitu. Pegang tangan saya dengan benar, itu nyambung sampai ke guru saya. Sama aja dia ketemu guru saya, terus nyambung sampai ke atas, sampai ke Rasulullah. Bekalnya kan cuma hormat dan cinta. Kalau dia nggak hormat, dia nggak cinta, nggak akan nyambung gitu. Kalau guru sih nggak peduli, biar aja, terserah aja. Terserah aja, nggak, dia nggak hormat, nggak cari-cari hormat kok. Yang ngajar cuma sebagai sebuah kewajiban. Terserah yang di bawah situ aja. Kalau kita sebagai guru harus begitu sikap kita. Terserah aja, asal kita sadarkan. Kalau kamu mau saya jadi promotor, ya kamu harus bisa menempatkan saya pada tempat yang benar gitu. Tempatkan saya pada tempat yang benar gitu. Baru saya bisa jadi promotor kamu. Gitu. Kalau nggak mungkin gitu. Rasa hormat nggak ada, nggak mungkin. Rasa cinta nggak mungkin, mustahil. Ilmunya dapat. Tapi sambungan rohani yang nyampe ke Nabi itu nggak dapat. Sambungan itu nggak dapat. Gitu. Siapa setelah guru-guru? Satu Rasulullah, kedua orang tua, ketiga guru-guru, siapa yang keempat? Suami istri. Istri terima kasih pada suami. Bilang terima kasih suami. Suami juga terima kasih sama istri. Diurusin, dikasih makan, dikasih kehangatan. Masing-masing harus saling berterima kasih. Dan masing-masing setiap hari sedapat mungkin saling minta maaf lahir batin. Yang paling banyak dosa itu dosa suami istri. Suaminya tidak melakukan kewajiban, istrinya tidak melakukan kewajiban. Paling banyak dosa itu suami istri. Setiap hari minta ridhonya, maafin gitu. Supaya hati kita bersih terus. Kalau hati kita bersih, kita sanggup berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kotor, mustahil. Allah Maha Suci, tidak bisa didekati hati yang belepotan penuh dosa itu nggak mungkin. Hati yang bersih dari dosa aja belum bisa. Hati bersih dari dosa belum bisa berkomunikasi dengan Allah. Kecuali dia bersih dari penyakit-penyakit hati. Kita baru bicara soal dosa, belum bicara soal penyakit hati. Baru kita bahas soal takabur. Karena itu yang paling banter. Takabur, ujub, riya, semua itu paling banter. Masih banyak. Nifak, itu juga menutupi hati kita. Bakhil, itu juga menutupi hati kita. Pintu langit itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan. Wah, dengan keperkasaan tidak. Dia bisa dibuka dengan kedermawanan, sifat dermawan, sifat kasih sayang, sifat halus, sifat pemaaf, baru bisa terbuka gitu. Kalau dia masih sombong, masih aku hebat, nggak akan mungkin bisa ngebuka pintu langit yang di depannya. Dan itu pintu langit itu berlapis-lapis, berlapis-lapis untuk membukanya. Di lapis yang paling ujung itulah dia akan ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia akan sampai kepada Bismillah, dia sampai di Mekah. Nggak usah pakai keinginan. Ustaz Kirno nggak usah pakai keinginan. Saya pengen kayak gitu, nggak usah. Jalanin aja. Kita yang bilang asal engkau ridho pada saya Tuhan. Asal engkau ridho pada saya. Saya mau ditempatin di mana aja saya ikhlas gitu. Di mana engkau tempatkan saya. Tapi saya nggak mau saya dimasukin ke dalam neraka jahanam. Saya nggak mau. Sebentar aja nggak mau. Sedih saya dalam kubur saya nggak mau ya. Sebentar aja saya nggak mau. Nggak usah dikasih muluk-muluk lah. Asal dua itu jangan diberikan kepada saya. Saya nggak sanggup gitu. Segitu aja sudah lumayan gitu. Kiai boleh ibadah cari pahala boleh. Boleh cari pahala. Bagus aja gitu. Kumpulin pahalanya sekali salat Masjidil Haram 100.000. 5 kali 500.000. Wah, aku di sana 5 malam berarti 2,5 juta. Boleh aja. Meskipun dulu kita pernah cerita, kita ulang lagi. Cerita tentang pendeta Bani Israel sudah ibadah kepada Allah selama 500 tahun. 500 tahun dia ibadat kepada Allah. Setiap hari puasa.
Buka puasa cuma minum air putih dan kemudian makan delima satu. Di situ di pulau tadi dia tinggal sendirian, ada pohon delima setiap hari berbuah satu, ada sumur setiap hari dia bisa minum, dia cuma buka pakai delima satu, minum air putih, dia puasa lagi. Bayangkan 500 tahun seperti itu. Luar biasa nih orang. Allah mewahyukan oleh malaikat sampaikan kepada dia, masukkan ke dalam surga dengan amalku, dengan ya, masukkan dalam surga dengan rahmatku, masukkan ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Dia nggak mau. Masukkan saya ke dalam surga dengan amal saya. Saya pantas dong masuk surga. Saya tinggal sendirian di pulau, nggak punya keluarga, nggak punya istri, nggak punya anak, tiap hari puasa, makan cuma 5 satu, minum cuma air putih, tiap kali saya terus memuji dan memuji Allah, saya pantas masuk surga. Kata Allah Ta'ala, kalau kita timbang, berapa sih banyaknya pahalanya? Setelah ditimbang, wah, sisi yang satunya dilakukan amal ibadah dia 500 tahun, berat sekali. Tapi di sisi yang satu Allah katakan nikmat. Nikmat dengan sebab dia punya mata. Setelah ditimbang, nikmat punya mata lebih berat daripada 500 tahun. Kata Allah, masukkan ke dalam neraka. Baru saya timbang pakai nikmat punya mata. Belum saya timbang dengan seluruh nikmat. Masukkan ke dalam neraka. Baru dibilang, ya Allah, masukkan saya dalam surga dengan rahmat-Mu. Kalau dengan rahmat saya silakan masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pelajaran yang kita yang bergantung pada amal kita. Wah, aku haji 3 kali loh. Haji 3 kali, umroh 11 kali. Jangan gantungin amal kita. Amal kita mah jelek, goreng patut. Campur-campur Maria, campur-campur goreng patut. Bergantung pada apa? Bergantunglah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat pada orang berbuat kebajikan. Kita kerjakan kebajikan, jangan dipilih-pilih. Kita buang paku dari tengah jalan supaya orang lain jangan nginjak. Barangkali rahmat Allah dari situ. Barangkali mengangkat kucing dari telik selokan, diangkat ke atas supaya dia naik ke atas. Barangkali rahmat Allah dari situ. Kerjakan seluruh kebajikan semampu kita, sebisa kita. Mudah-mudahan rahmat Allah dari situ. Itu pelajaran kita untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bilang, ya Allah, saya ingin hidup dalam ridhonya Engkau. Saya ingin mati dalam ridhonya Engkau. Saya ingin nanti dibangkitkan di mahsyar dalam ridhonya Engkau. Saya nggak mau di padang mahsyar saya kemudian kepanasan. Itu semua orang di padang mahsyar itu dalam keadaan menderita. Kecuali orang dinaungi Allah dengan naungannya Allah. Saya pakai naungannya Allah. Nggak ngerasa panas, nggak ngerasa aus. Itulah cita-cita yang kita inginkan. Kalau itu yang kita inginkan, ini yang sekarang selagi hidup di dunia, kita kejar. Kita kejar, ini pelajaran saya akan mengantarkan kita ke situ. Akan mengantarkan supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekalnya adalah dengan hati yang suci. Kesucian hati kita bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati, terus bersihkan terus. Kemudian kita isi hati kita dengan berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus zikir dimanapun kita berada, di mobil kita zikir, mau tidur kita zikir sampai ketiduran. Orang tidur sambil zikir, sepanjang tidur dihitung lagi zikir, kata Rasulullah. Kita zikir sampai ketiduran. Di jalan, di mobil kita zikir. Sekarang kan alat ngitung bagus, bisa ngitung disiplin kita. Target saya mau salawat 1000, kita bisa hitung di digital, tasbih digital kita. Waduh, baru dapat 300 gitu. Seperti itulah. Kejar dengan kesungguhan hati. Gak ada sesuatu dicapai dengan santai-santai. Santai-santai terus sukses lah. Gak ada cerita gitu. Semua harus dengan kesungguhan hati, harus dengan usaha keras, dengan sungguh-sungguh. Telah modal dalam hidup kita kemauan yang keras. Jadikan kata Imam Ghazali, kemauan keras mahkota dalam hidup kamu. Pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Dan ingat-ingat, you are what you think. Semangat kita harus tinggi. Kalau itu bilang, aduh, lemes nih, udah lemes gitu dah. Pasti lemes. Duh, kayaknya aku nggak kuat. Ya udah nggak kuat. Ini udah nggak kuat. Sebagai manusia ada aja saat-saat kita gitu. Kita harus, saya kuat. Saya bisa. Insya Allah kita akan kuat. Pertolongan Allah akan datang. Kita sudah bahas masalah syukur, kita bahas masalah hadis tadi. Di rumah tuh harus punya. Tempo hari saya bilang, kalau kita bahas kitabnya Imam Bukhari, kan panjang banget. Tempo hari saya bilang, coba beli bukunya Tanbihul Ghafilin. Itu kitab bagus sekali. Itu rangkuman daripada masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri. Dicantumkan Qur'annya, hadisnya. Itu pelajaran bagus sekali. Itu orang-orang yang luar biasa. Mereka bilang kalau kamu harus belajar hadis, nanti kamu keburu mati belum sempat ngamalin. Ini saya pilihan nih buat kamu. Kamu gak usah tahu masalah faraid, gak usah tahu masalah pembaris. Ini aja yang penting-penting. Kamu tahu kalau kamu jadi anak harus biar menang orang tua kamu.
kamu jadi bapak, bagaimana kamu jadi membimbing anak-anak kamu. Tanbihul Ghafilin. Sekarang kan gampang beli buku, beli di online aja. Tanbihul Ghafilin. Gak usah sebutkan pengarangnya, itu kitab kuning, sudah terkenal. Murah aja harganya diantarin. Coba baca satu-satu, dan itu bagusnya dia modul-modul. Kita nggak harus baca urut gitu. Kita bisa pilih apanya, poin apa yang kita ingin tahu. Kita ingin tahu soal kewajiban suami, kita pelajari itu dulu. Itu bagus sekali kitab itu. Itu saya menyarankan untuk semua orang baca kitab itu. Kemudian kalau kitab-kitab ulama Indonesia, saya menyarankan semua orang baca kitab Samudra Al-Fatihah. Itu kitab bagus sekali. Itu disusun oleh ulama Indonesia. Dia juga mengumpulkan dari kitab-kitab yang lain, tapi hasilnya bagus sekali. Sampai ada orang-orang yang non-Muslim tertarik ingin masuk Islam gara-gara buku itu. Kemudian harus punya buku tafsir. Salah satu tafsir aja, Pak. Saya suka tafsir Ibnu Katsir. Punya tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita baca Qur'annya jangan kayak dulu gitu, baca sehari 1 juz, satu hari 5 juz, nggak usah. Sehari 30 ayat aja, tapi dengan pemahaman yang benar gitu. Dengan tafakur, dengan melihat kepada tafsirnya, melihat asbabun nuzulnya, melihat tafsirnya, ditafakurin supaya kita punya nilainya tinggi. Kalau enggak, yang ibadah cuma mulut kita aja. Kalau kita bacanya kayak gitu sehari 5 juz, cuma ibadah yang ibadah cuma mulutnya aja gitu. One day one juz, ya cuma mulutnya aja yang ibadah. Hatinya tidak ibadah, otaknya tidak ibadah. Coba baca sedikit, tatafakurin, kita lihat, renung. Gitu. Itu nilainya tinggi sekali, luar biasa tinggi sekali. Beli di online tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir yang usianya sudah ratusan tahun. Rujukan dari di pondok pesantren, satu lagi jalan lain. Tapi saya lebih suka kepada Ibnu Katsir daripada jalan lain. Meskipun ya beda-bedanya beda tipis saja, sampai sama-sama aja. Mari kita janji sebagian waktu kita akan kita pakai buat zikir dan doa. Sekarang ini Omikron, apa namanya, COVID-19 sudah bangkit kembali. Kita suruh divaksin lagi. Yuk kita vaksinnya pakai zikir aja. Kita pakai zikir, insya Allah kita nggak akan kena virus corona. Allah akan jaga kita dari virus corona. Kita zikir, siap zikir ya. Kita zikir, kita doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأبويا فجر إبراهيم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ila hadra Adam alaihissalam wa min Hawa wa Idris wa Nuh wa Hud wa Shalih alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Shu'aib alaihissalam wa Zulkifl alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam Samuel alaihissalam wa Hadr Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya anbiya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Asrukal barakah. Syafa'ah wal karamah wal ijazah wa samasalhum al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilurhi jami'i awliya ilahi ta'ala min masarikil ardi ila magharibiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simariha khususan ila hadrati sayyidina Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Sabil Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi Al-Naqsabandi wa Samat Al-Badawi wa Samat Al-Rifai wa Samat Al-Buni wa Samat Al-Tizani wa Syekh Ibrahim Ibrahim Al-Hawas wa Ibrahim Al-Harasani wa Syekh Jafar Siddiq wa Syekh Yazid Al-Bustami wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Rahsani wa Syekh Marufil Kurhi wa Syekh Sri As-Sakti wa Syekh Habibil Ajami wa Taifatis Sufiyah wa Sulahim
وصلهم وبروئهم أهل بيتهم. السلام عليكم يا أولياء الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى أسألك البركة والشفاعة والكرمة والإجابة والسلام. سرهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sembala hadrati Syekh Jumadil Kubra yang Sunan Gresik, Maulana Magribi, Maulana Ishaq, wa ilarwa yang Sunan Ampel dan wa Sunan Giri Syekh Al-Yaqin, wa Sunan Bonang, wa Sunan Darajat, wa Sunan Kalijaga, wa Sunan Muria, wa Sunan Kudus Syekh Ja'far Sodik, wa Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil Gunung Sumbung, Cirebon, wa Nyimas Parata, wa Sembangan Bahku, langsung sang Cirebon Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bayanilah, Sidatul Kahfi, demi Aulia Ibadah Gunung Sumbung, Gunung Jati, wa Sulihim, wa Furuhim, Ahli Baitihim, dan Banten Maulana Hasanuddin, Penambahan Daratul Sebaking Muhammad Sultan Haji Simanjur Umum Sabram Sultan Mufakir Buru banyak saudara tubuh Siwantaka Siwasai Pekaran Citra Pekaran Sayuri Husain Habib Husain bin Abu Bakar Alaidu Suar Batang Habib Muhammad Abdurrahman Alawi Kampung Banan Sunaki ini Benyamin Abu Tuus Nidudin Silum Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan rahimah. Khususan rahimah Fajar Ibrahim bin Salim. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya abuya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ta'ala. Nasalukal barakah. Wasyafa'ah wal karamah. Wal ijazah wassalamat. Silhum al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Mbah Fajar Ibrahim bin Salim. Assalamualaikum ya abuya. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya waliullah. Assalamualaikum ya abuya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ta'ala. Nasalukal barakah. Wasyafa'ah wal karamah. Wal ijazah wassalamat. Lahu al-fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taquduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man dal yasma'u illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahtuna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب مرنا سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin ala kulli halin wa ni'matin, wallahu akbar, Allahu 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 akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان 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 الله وبحمده
Subhanallahil azim, astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kita doa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya kata Allah, katakan aku dekat. Allah dekat sekali kepada kita. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa. Ayo kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hamdu wala quwwata illa billah hadra ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah min ma'alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa li jami'il anbiya'il mursalin bi adadi kulli ma'luminak. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpul kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat hidup sejahtera, nikmat hidup berkecukupan, nikmat yang tidak sanggup kami hitung satu persatu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Walakal hamdu kullu walakal syukru kullu walakal mulku kullu walakal khalqu kullu biyadikal khairu kullu wa ilaika yarji'u amru kullu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami.
beliau di dalam kubur. Lapangkan kuburnya ya Allah, mudahkan urusannya. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kuburnya tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami ya Allah, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Penuhi kuburnya dengan cahaya, dengan cahaya, dengan cahaya ya Allah. Jadikan kuburnya raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang kuridai. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Wala haula wala quwata illa bika, wala haula wala quwata illa bik, ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammadu mayyasa'u wa yusbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridha-Mu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik, ilahana. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, subhanaka inni kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunub anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzulman khata'ina kullahu, dikwahu wa julahu, awalahu, akhirahu, wa laniyatahu wa sirrahu. Allahumma an'isna wazburna wahdina li ahsani amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ihsani illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasfi anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana, Allahumma tawil a'marana wa sawwi ajsadana waqdi hajatana waqsir amwalina wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin amalana fi ta'atika wa ta'ati rasulika li mardatika waj'al minal faizina fid dunya wal akhirah waj'al minal faizina fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ilahana ya Allah, memohon kehadirat-Mu. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi adri anwa'i rizqi wa tuha. Ya basatul ajab sutur rizqi man yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min zaini goibika bi ghairi manati mahlukin bi mahdi barika wa karomika ya Rahman. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Anta syafi la syifa kasifan rizqakum Muhammad anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allah kana wa lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna qad hatu bi kulli syai'in ilma Allahumma na'udzu bi wajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri virus corona
min syarri maraddi diabetes, min syarri kulli maradin anta ahli min nasyatiha. Allahumma a'udzu bika karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri virus corona min syarri maraddi diabetes min syarri kulli maradin anta ahli min nasyatiha. Allahumma a'udzu bika karim Allahumma inna na'udzu bika karim wa bismikal azim bi kalimatil hikmati min syarri virus corona min syarri maraddi diabetes min syarri kulli maradin anta ahli min nasyatiha. Inna rabbana ala siratin mustaqim. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Anta syafi, la syafa syifa'uka syifaan zakuman, ya Allah. Memohon kehadirat-Mu, kabulkan segala hajat cita-cita kami yang bagus-bagus. Kabulkan segala hajat cita-cita kami yang bagus-bagus, ya Allah. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, seluruh keturunan kami sampai 7 turunan kami, orang-orang yang soleh, soleha, orang-orang yang takwa kepadamu, orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah semua doa-doa kami, ya Allah. Bikaramati Abu Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Iming bin Yamin, bikaramatihi Abu Yasir Qadir Jailani, bimu'jizati Abu Hadir alaihi salam, bimu'jizati Abu Hadir alaihi salam, bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة عزيز الحكيم برحمة علي العظيم برحمة قوي المتين برحمتك يا غفور الرحيم برحمتك سلام المؤمن برحمة محمد العزيز برحمة مساوي الحكيم برحمتك يا سميع العليم برحمتك يا بصير الصديق برحمتك علام الغيوب برحمة رزيق الرزاق برحمة خليق البري برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا قاضي الحاجات برحمتك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى دهونه ورضا نفسه وجنة رزقه لكلمته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو ينفجر رحمه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.